Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Via. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak ibu, untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nah, anak-anak ibu, apakah kalian tahu tujuan pembelajaran hari ini apa? Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran sebelumnya? Tentang apa ya kira-kira? Ya, benar sekali, tentang hak dan kewajiban. Kira-kira hak dan kewajiban itu apa ya? Pasti anak-anak ibu masih ingat apa itu hak dan kewajiban. Ya, hak adalah sesuatu yang patut kita terima. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti apa contohnya? Seperti belajar. Ya, benar sekali. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran ketiga. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di samping sini. Kira-kira gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar pohon. Pohon apa namanya? Pohon bakau. Kira-kira
tumbuhnya pohon bakau di mana ya anak-anak ibu? Di tepi garis pantai. Ya, benar sekali. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar selanjutnya. Ada siapa saja ya yang ada di gambar tersebut? Ya, di sana ada penjaga hutan bakau, ada Pak Guru dan Bu Guru, dan juga ada siswa. Lalu, kira-kira mereka lagi ngapain ya? Ya, mereka sedang mewawancarai penjaga hutan untuk mempelajari cara perawatan dan pelestarian hutan bakau. Nah, hari ini Ibu akan bercerita mengenai perjalanan mereka menuju ke hutan bakau. Kelas 3 sedang berkunjung ke hutan bakau. Mereka sedang mempelajari cara perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang ditumbuhi di garis pantai. Hutan bakau juga dapat meredam gelombang yang sangat besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama antar warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Nah, anak-anak ibu, ada 2 hal yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Lalu, penyulaman dilakukan untuk penggantian pohon bakau yang mati. Tujuannya agar apa? Agar pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Lalu, terkadang kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti harus dikendalikan. Paling tidak hingga pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, anak-anak ibu sudah mendengarkan cerita ibu tadi kan? Lalu, cobalah anak-anak ibu jawablah pertanyaan pada halaman 129. Sekarang, ayo kita bermain peran. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di sebelah sini. Sekarang, Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, cobalah anak-anak ibu membuat daftar pertanyaan sebelum bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Anak-anak ibu boleh memainkan peran tersebut bersama kakak ataupun saudara anak-anak ibu semua.
Nah, anak-anak ibu, hari ini selanjutnya kita akan membahas tentang garis bilangan. Garis bilangan adalah urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan menggunakan satu garis. Nah, cara membuat garis bilangan yang pertama yaitu buatlah sebuah garis dengan tanda panah di ujung kanan dan di ujung kiri. Lalu, yang kedua, buatlah titik atau garis dengan jarak yang sesuai. Lalu, tempatkan urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang besar. Semakin ke kiri, maka bilangannya akan semakin kecil. Semakin ke kanan, maka bilangannya akan semakin besar. Nah, anak-anak, ibu mempunyai sebuah garis bilangan. Nah, garis bilangan ini ada angka yang belum terisi. Kira-kira angka berapa saja yang belum terisi ya? Anak-anak ibu? Iya, selanjutnya angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, selanjutnya ibu akan membacakan teks bacaan. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Ternyata panjang daun Siti yang pertama adalah 4 satuan. Lalu panjang daun Siti yang kedua adalah 5 satuan. Nah, jadi panjang kedua daun Siti adalah 9 atau bisa disebut dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, sangat mudah bukan? Lalu, jika ada soal penjumlahan bilangan cacah, seperti 2 ditambah 3 jika dicari dengan menggunakan garis bilangan, anak-anak ibu buatlah garis bilangan dengan di ujung kanan dan di ujung kiri tanda panah, lalu buatlah titik atau garis. Tempatkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Buatlah bilangan dari 0 sampai 10. Cobalah melompat 2 langkah terlebih dahulu dari 0. Nah, lalu melompatlah 3 langkah lagi. Dari angka 2 sampai ke angka 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sangat mudah bukan? Nah, anak-anak ibu juga bisa mengukur daun dengan penggaris. Bukan hanya menggunakan garis bilangan saja, tetapi juga dapat mengukurnya dengan penggaris. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu bisa melihat video penjelasan mengenai garis bilangan ya. Nah, ibu punya sebuah video mengenai garis bilangan. Anak-anak ibu lihat ya, ini dia. Garis bilangan menunjukkan urutan bilangan.
terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi kalian dapat menunjukkan urutan bilangan sampai 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Titik-titik pada garis bilangan memiliki jarak yang sama. Jadi ketika kamu membuat garis bilangan tidak boleh lebih panjang ataupun lebih pendek jarak antar titiknya. Semakin ke kanan, letak bilangan semakin membesar. Jika kalian membuat garis bilangan, maka semakin ke kanan, maka angkanya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. 3 ditambah 4 sama dengan. Nah, langkah pertama yaitu kalian buat terlebih dahulu garis bilangan. Selanjutnya, kita anggap saja menghitung seperti sedang melangkah. Yang pertama, 3. Berarti 1, 2, 3. Dan ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di angka 7. Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kita coba ya untuk penjumlahan lainnya. 9 ditambah 5 sama dengan. Nah, masih sama langkah pertama yaitu kalian buat terlebih dahulu garis bilangannya. Nah, jika sudah kita lanjutkan menghitung. Yang pertama 9, maka melangkah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti di angka 14. Maka 9 ditambah 5 sama dengan 14. Nah, selain Siti, juga ada Dayu yang sangat senang menggambar hiasan dekoratif. Nah, coba perhatikan gambar hiasan dekoratif yang ada di sebelah sini. Ini merupakan gambar hiasan dekoratif dari bentuk tumbuhan daun. Daun apakah ini kira-kira? Ya, ini adalah daun pepaya. Anak-anak ibu juga bisa membuat hiasan dekoratif dari bentuk-bentuk tumbuhan yang lain. Nah, cobalah anak-anak ibu buat sebuah gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan yang lain. Anak-anak ibu bisa sekreatif mungkin untuk membuat gambar hiasan dekoratif tersebut. Nah, bagaimana? Sangat seru bukan pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu telah mengetahui cara perawatan dan pelestarian hutan bakau. Lalu yang kedua, anak-anak ibu juga dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Lalu yang ketiga, anak-anak ibu juga dapat membuat gambar hiasan dekoratif dari motif bentuk tumbuhan. Nah, sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.